Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Muhammad Rifan. Gimana kabarnya? Masih sehat? Tidak pusing ya memikirkan produksi tahunya. Nah, tapi di video kali ini saya akan membahas cara membuat tempe yang benar, teman-teman. Eh, Tentunya tempe yang tidak pahit, tidak kecut, dan juga tahan lama. Karena setiap pengusaha tempe itu cara produksinya tidak sama, teman-teman. Terutama di bagian proses perebusan. Ada yang proses perebusannya itu 1 kali, ada yang proses perebusannya itu 2 kali. Nah, cara yang saya pakai itu proses perebusannya 2 kali, teman-teman, agar nanti tempenya tidak pahit. Karena apa? Bahan bakunya itu kedelai. Kedelai itu susah-susah gampang ya untuk mengetahui tingkat kematangannya. Dan proses tempe ini memerlukan proses fermentasi. Jadi teman-teman harus hati-hati saat proses pembuatan tempe ini. Tidak asal membuat tempe. Nanti benar pada saat proses fermentasi itu bagus, tapi saat jadi tempe itu rasanya pahit, kemudian tidak tahan lama, kemudian ada yang rasanya itu kecut. Nah, sebelum menonton videonya lebih lanjut, teman-teman tekan tombol subscribe-nya yang belum subscribe. Dan nanti apabila mendapati masalah ya saat memproduksi tempe, itu teman-teman bisa komen di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat cara produksi yang saya lakukan setiap harinya. Oke teman-teman, proses yang pertama yaitu proses pencucian kedelai. Karena biasanya kedelai itu banyak sampahnya, teman-teman, tapi tidak semuanya. Tapi di daerah saya ini banyak sampahnya. Ketika diaduk itu biasanya ada yang di bagian atas itu mengambang seperti sampah ya, atau gagang-gagang kedelainya. Nah, itu kita buang dulu, karena kalau nanti ikut dibuat tempe, nanti kan tempenya ada gagangnya. Kalau dimakan kan rasanya sudah tidak enak. Nah, usahakan dicuci dulu ya, dicuci bersih dari sampah-sampahnya. Setelah bersih, kita masukkan ke tempat perebusan dan memberi air bersih lagi ya. Nah, pemberian air ini usahakan lebih banyak dari kedelainya, agar nanti pada saat proses perebusan kan itu mengembang. Nah, mengembangnya itu biar sempurna, teman-teman. Jangan sampai kekurangan air. Nah, selanjutnya proses perebusan, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kedelai yang dari karung ya. Tadi sebelum kita merebusnya itu kita cuci dulu, kemudian kita masukkan ke tungku perebusannya. Nah, perbedaannya tuh di sini, teman-teman. Kalau pengusaha lain itu tidak direbus, tapi hanya direndam menggunakan air hangat. Tapi kalau cara saya itu direbus menggunakan api, teman-teman. Jadi benar-benar direbus, tidak hanya direndam menggunakan air hangat. Nah, nanti ini kalau jadi tempe ya, itu pasti jadinya rasanya itu pasti enaknya, tidak khawatir pahit ya, karena ini direbus, tidak hanya direndam menggunakan air hangat. Jadi begitu, teman-teman. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, ini tidak hanya melihat air rebusannya itu berbusa ya, tidak cukup. Dan juga waktu kita memegangnya itu terasa empuk. Jadi tidak cukup seperti itu, teman-teman. Jadi caranya itu kita ambil ini ya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin pengusaha lain kalau melihat tingkat kematangannya itu kan diginikan. Nah, diginikan. Nah, kalau sudah terbelah menjadi 2, pasti itu dibilangnya matang. Tapi kalau cara saya tidak, teman-teman. Kalau cara saya itu kita ambil 1 atau sampai 5 biji kedelai ya. Kemudian kita cicipi. Itulah menentukan ukuran kematangannya ya, yang lebih akurat. Jadi kita cicipi. Karena kalau bahan bakunya kedelai itu ya, kalau kita hanya melihat kasat mata atau dengan cara memegangnya saja itu tidak cukup, teman-teman. Kita harus mencicipinya karena ini kan makanan. Jadi kita harus mencicipinya untuk mengetahui tingkat kematangannya. Nah, untuk merebusnya ini tidak boleh menggunakan api yang terlalu besar ya, karena tadi saat proses perebusannya itu saya langsung tidak direndam dulu. Jadi ini belum mekar. Nah, untuk merebusnya itu menggunakan api yang sedang, jangan terlalu besar, karena nanti takutnya
kedelainya belum mekar, kedelainya sudah empuk. Jadi usahakan pada saat proses perebusan menggunakan api yang sedang ya, kalau kedelainya tidak direndam terlebih dahulu. Begitu teman-teman. Ini kedelainya sudah matang ya teman-teman. Ini kita angkat atau kita tiriskan dulu. Setelah kita selesai mengangkat kedelainya yang sudah matang, kemudian ini jangan langsung digiling teman-teman. Nah, ini kita kasih air dulu agar kedelainya itu tidak terlalu panas. Jadi pada saat proses penggilingan itu tidak terlalu hancur. Setelah kedelainya kita kasih air, kemudian kita giling teman-teman. Nah, pada saat proses penggilingannya ini usahakan kedelainya itu terbelah menjadi dua ya. Jangan terlalu hancur dan juga tidak terbelah sama sekali. Setelah selesai menggiling, kemudian kita siram menggunakan air dingin atau bersih ya. Nah, ini tujuannya agar kedelainya itu dari hasil proses perebusan kemudian penggilingan itu kan masih panas. Nah, kita siram sampai benar-benar dingin ya. Setelah dingin, kemudian kita masukkan ke wadah ya atau tong seperti ini. Nah, ini untuk proses perendaman teman-teman. Nah, proses perendaman ini lamanya itu kira-kira 18 jam atau bisa semalaman ya. Mungkin ini direbus lagi keesokan harinya. Kemudian kita kasih air lagi teman-teman. Nah, perendaman ini airnya harus lebih banyak daripada kedelainya ya. Mungkin airnya itu di atasnya karena nanti waktu perendaman selama semalam biasanya itu kedelainya itu terangkat ke atas. Jadi usahakan waktu memberi air itu lebih banyak ya, agar air rendamannya itu tidak bau teman-teman. Kemudian kita tutup ya teman-teman agar nanti tidak kemasukan sesuatu. Nah, ini proses perebusan yang kedua ya teman-teman. Kedelai yang sudah direndam selama 1 malam, nanti kan airnya kental seperti ini. Ini saya tidak menggantinya dengan air yang baru ya, tapi saya langsung merebusnya itu menggunakan air rendaman yang semalam itu. Jadi airnya kental seperti ini. Karena nanti waktu matang itu lambat ya, tidak seperti menggunakan air biasa yang encer itu. Jadi itu nanti benar-benar matang pada saat proses perebusan. Nah, ini kan kental. Nanti kalau mendidih itu tidak akan seperti air encer atau air bening ya. Jadi kalau air rebusannya itu mengental, jadi nanti itu waktu mendidih itu naik, tidak mau mendidihnya itu tidak seperti air bening. Jadi saya menggunakan ampas kelapa ini tujuannya untuk pada saat mendidih itu tidak berbusa saja ya, tidak naik. Jadi nanti itu fungsinya untuk mendidihnya agar seperti air jernih dan juga mempercepat proses perebusannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini kental ya. Nah, proses perebusan yang kedua ini harus menggunakan api yang besar teman-teman, karena kalau tidak besar atau juga sering mati, nanti tipenya juga akan pahit. Jadi harus menggunakan api yang besar dan mendidih terbolak-balik ya, benar-benar matang. Ini tadi sudah hampir matang, ini mulai mendidih.
Nah, oke teman-teman, ini mungkin yang di sebelahnya sudah mendidih ya, sudah mendidih berkali-kali, dan air rendamannya yang kental tadi itu sudah encer teman-teman. Nah, ini siap untuk diangkat atau ditiriskan. Ini sudah matang teman-teman. Jadi tadi saya merebusnya itu menggunakan api yang besar. Oke teman-teman, nanti pada saat selesai mentiriskannya ya, nanti tongnya itu pada saat membersihkannya usahakan menggunakan air rebusannya ya, yang masih panas itu. Jangan menggunakan air bening lagi atau air dari sumur lagi. Oke teman-teman, setelah selesai meniriskannya atau mengangkat kedelainya, kemudian kita pas teman-teman. Nah, diberi beban seperti ini nanti agar apa ya, agar kedelainya itu kering, tidak banyak airnya. Jadi pada saat proses peragian itu tidak basah. Nah, setelah dipres, airnya sudah keluar, kemudian ratakan di tempat yang sudah disediakan teman-teman, agar nanti kedelainya itu cepat dingin dari hasil perebusan tadi. Oke teman-teman, ini mungkin masih panas ya kedelainya dari proses perebusan tadi. Jadi ini tidak bisa langsung ke proses peragian. Jadi nunggu dingin dulu. Untuk proses peragiannya nanti akan saya lanjutkan ke video berikutnya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe silahkan aktifkan tombol loncengnya agar nanti saat saya mengupload video-video terbaru teman-teman bisa tahu. Dan agar channel ini berkembang teman-teman, silahkan komen di kolom komentar apabila ada kesulitan saat membuat atau memproduksi tahu dan tempe ini. Oke teman-teman, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.